Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Sukri. Saya akan mempresentasikan materi tentang estimasi. Jadi, salah satu aspek penting dari data mining adalah estimasi. Dalam data mining, estimasi ini melibatkan kemampuan untuk memprediksi, menghitung atau mengestimasi nilai-nilai atau sifat-sifat dari data yang belum diketahui. Kemudian, prediksi tersebut berdasarkan data yang sudah ada. Jadi, estimasi ini adalah komponen kunci dalam berbagai teknik analisis dalam data mining yang digunakan untuk berbagai tujuan seperti peramalan, klasifikasi, pengelompokan atau pemilihan fitur. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, estimasi ini melibatkan kemampuan untuk memprediksi, menghitung atau mengestimasi nilai-nilai atau sifat-sifat dari data yang belum diketahui berdasarkan data yang sudah ada. Estimasi ini sendiri memiliki beberapa tujuan. Tujuan utamanya diantaranya itu peramalan, klasifikasi, kemudian pengelompokan, pemilihan fitur, estimasi anomali, dan estimasi frekuensi. Tujuan yang pertama yaitu peramalan. Peramalan ini memperkirakan nilai-nilai masa depan berdasarkan data historis. Jadi peramalan ini sering digunakan dalam bisnis untuk meramalkan penjualan, stok, atau permintaan pelanggan. Yang kedua yaitu ada klasifikasi. Klasifikasi ini memperkirakan kategori atau label dari data input. Klasifikasi ini berguna dalam pengambilan keputusan dan pemrosesan otomatis data. Contoh yang bisa dilihat yaitu pada email spam. Pada email spam itu dengan klasifikasi kita bisa mengetahui yang mana email spam dan yang email bukan spam. Selanjutnya pengelompokan. Mengestimasi kelompok data yang memiliki kesamaan berdasarkan fitur-fitur tertentu. Pengelompokan ini membantu dalam mengidentifikasi struktur dalam data. Selanjutnya, pemilihan fitur yang memperkirakan fitur-fitur yang paling penting atau fitur-fitur yang paling relevan dalam data mining. Pemilihan fitur ini membantu mengurangi dimensi data dan juga membantu dalam meningkatkan efisiensi modal. Estimasi anomali yaitu mengidentifikasi data atau peristiwa yang tidak biasa atau aneh dalam suatu data. Estimasi anomali ini dapat menunjukkan masalah ataupun dapat menunjukkan peluang penting dalam sebuah data. Yang terakhir yaitu estimasi frekuensi. Estimasi frekuensi ini menghitung seberapa sering suatu kejadian terjadi dalam data. Jadi frekuensi berguna untuk mengidentifikasi tren atau pola frekuensi tertentu. Frekuensi yang tinggi dapat menjadi pedoman bagi pengidentifikasian tren atau pola frekuensi yang dibutuhkan dalam sebuah data. Selanjutnya yaitu teknik estimasi. Ada berbagai teknik yang digunakan dalam estimasi dalam data. Yang pertama itu ada regresi. Regresi adalah teknik statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel independen atau bisa disebut prediktor dan variabel dependen atau disebut target dengan tujuan memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen. Jadi regresi ini berguna untuk peramalan dan estimasi nilai-nilai yang berkelanjutan. Kemudian ada klasifikasi yang melibatkan penggunaan algoritma machine learning untuk memprediksi kategori atau label data input. Beberapa algoritma klasifikasi yang populer itu ada naive Bayes, decision trees,
dan supervector machine atau disingkat SVM. Peramalan deret waktu mengestimasi nilai-nilai di masa depan berdasarkan tren dan pola dari historis deret waktu. Jadi ini sangat penting dalam seperti sektor keuangan, ekonomi, dan meteorologi. Selanjutnya ada teknik pengelompokan, adalah tentang mengestimasi kelompok data yang memiliki kesamaan berdasarkan fitur-fitur tertentu. Ada beberapa algoritma pengelompokan seperti K-means dan hierarchical clustering. Kedua algoritma tersebut digunakan dalam estimasi ini. Selanjutnya ada teknik pemilihan fitur. Estimasi pemilihan fitur membantu mengidentifikasi fitur-fitur yang paling penting dalam data. Jadi pemilihan fitur ini dilakukan untuk mengurangi dimensi data dan juga untuk meningkatkan kualitas model. Terakhir ada teknik estimasi anomali yang digunakan untuk mengidentifikasi data atau peristiwa yang tidak biasa dalam dataset. Estimasi anomali ini biasa digunakan dalam kasus seperti deteksi kecurangan, kegagalan sistem, dan masih banyak aplikasi lainnya. Estimasi juga menggunakan algoritma machine learning. Beberapa algoritma machine learning yang digunakan dalam estimasi data meliputi hal sebagai berikut. Algoritma machine learning yang pertama yaitu ada regresi linear yang digunakan untuk estimasi hubungan linear antara variabel independen dan variabel dependen. Kemudian yang kedua ada regresi logistik. Algoritma ini mengestimasi probabilitas klasifikasi biner atau multi-kelas. Dan yang ketiga ada random forest, digunakan untuk klasifikasi dan peramalan berdasarkan pohon keputusan. Selanjutnya ada supervector machine atau bisa disingkat SVM, yang mana algoritma ini digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Dan terakhir ada neural network atau jaringan neural, disebut juga jaringan saraf tiruan yang digunakan untuk berbagai tugas estimasi yang kompleks. Kemudian ada beberapa hal penting lainnya yang perlu diperhatikan dalam estimasi ini. Ada pre-processing data dan evaluasi validasi. Dalam estimasi penting untuk melakukan pre-processing data. Pre-processing data ini dilakukan sebelum estimasi. Ini melibatkan langkah-langkah seperti mixing data, normalisasi data, dan struktur dan pengkodean fitur kategorikal. Pre-processing yang tepat dapat memengaruhi kualitas hasil dari estimasi. Pre-processing data ini tersendiri adalah serangkaian langkah yang dilakukan sebelum menerapkan teknik analisis data seperti estimasi dalam data mining. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis itu bersih, kemudian data itu juga relevan dan siap untuk dianalisis. Kemudian setelah estimasi dilakukan, langkahnya selanjutnya yaitu kita melakukan evaluasi dan validasi. Validasi ini dilakukan pada model teknik yang digunakan. Metrik evaluasi yang umum meliputi akurasi, presisi, recall, Evans score, dan banyak lainnya, tergantung pada jenis estimasi yang dilakukan. Bila dapat diambil kesimpulan, estimasi adalah elemen penting dalam data mining yang memungkinkan kita untuk membuat prediksi, kemudian mengidentifikasi pola dan mengambil keputusan berdasarkan data yang tersedia. Sekian presentasi dari saya, dan terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.